Halo semua, ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi penting banget buat negara. Nasib barang-barang milik negara yang udah nggak kepake. Siap buat bongkar misteri di balik gudang-gudang pemerintah? Yuk, langsung kita mulai aja. Pasti sering lihat kan, mobil dinas yang udah bulukan di pojok parkiran atau tumpukan komputer jadul di gudang kantor. Pernah kepikiran nggak sih, barang-barang itu semua perginya kemana? Apa langsung dibuang gitu aja? Dijual? Atau jangan-jangan ada proses lain yang jauh lebih kompleks di baliknya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti obrolan kita. Oke, di bagian pertama ini kita akan langsung jawab pertanyaan tadi. Kita bakal lihat kenapa ngurusin aset-aset tua ini bukan sekedar urusan bersih-bersih doang. Ini tuh cerminan dari seberapa bagus tata kelola pemerintahan yang ujung-ujungnya ngaruh ke kita semua. Dan ini bener banget. Coba bayangin deh, setiap barang sekecil apapun yang dibeli pakai uang negara, itu harus ada catatannya. Harus bisa dipertanggungjawabkan dari awal dibeli sampai akhir masa pakainya. Makanya, proses buat melepaskan aset ini dari catatan resmi itu jadi mekanisme yang krusial banget buat jaga akuntabilitas. Terus kenapa sih sebuah aset itu perlu dihapus secara resmi dari daftar inventaris? Tujuannya apa? Nah, di bagian ini kita akan bedah alasan-alasan utamanya. Nah, ini dia nih kuncinya. Ada 3 pilar yang jadi fondasi dari semua proses ini. Pertama, akuntabilitas. Gampangnya gini, data di atas kertas itu harus cocok 100% sama kondisi barang aslinya di lapangan. Nggak boleh ada beda. Kedua, efisiensi. Buat ama coba nyimpen data barang yang udah hancur atau hilang. Cuma bikin administrasi bengkak dan nambah biaya, jadi dihapus biar lebih ramping. Dan ketiga, tata kelola. Ini penting biar setiap unit kerja itu bebas dari tanggung jawab ngurusin barang yang udah nggak relevan lagi buat mereka. Masuk akal banget kan? Sekarang kita masuk ke salah satu poin yang paling sering bikin salah paham. Apa sih bedanya pemusnahan sama penghapusan? Kedengarannya mirip, tapi dalam urusan aset negara, bedanya itu fundamental banget. Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan pas banget. Coba lihat yang kiri, pemusnahan itu tindakan fisik, dibakar, dihancurkan, dirobohkan. Fokusnya itu ngilangin wujud barangnya. Nah, yang kanan, penghapusan itu tindakan administrasi, kayak nyoret nama dari daftar hadir. Fokusnya ngilangin catatan aset dari pembukuan negara. Jadi, yang satu ngilangin barangnya, yang satu lagi ngilangin catatannya. Beda kan? Oke, kita pertegas lagi ya definisinya. Menurut aturan yang ada, pemusnahan itu adalah tindakan untuk menghancurkan fisik barang atau kegunaannya. Ini adalah aksi nyata, langsung ke objeknya. Sementara penghapusan, ini adalah langkah administrasi yang dilakukan setelah tindakan lain terjadi. Misalnya, yaitu tadi, setelah barangnya dimusnahkan, atau mungkin dijual ke pihak lain, atau bahkan setelah hilang. Penghapusan itu langkah final untuk membersihkan catatan akuntansi dan ngebebasin pengelola barang dari tanggung jawab. Oke, konsep dasarnya udah dapat nih. Sekarang, gimana sih proses ini berjalan di dunia nyata? Siapa aja yang terlibat, apa yang jadi pemicunya, dan langkah-langkahnya kayak gimana? Jadi, proses ini tuh melibatkan dua pemain utama. Di satu sisi, ada pengguna barang. Ini tuh kementerian atau lembaga pemerintah yang sehari-hari pakai asetnya. Merekalah inisiatornya yang mengajukan permohonan. Nah, di sisi lain, ada Kementerian Keuangan yang perannya sebagai pengelola barang negara. Merekalah yang ngasih lampu hijau atau menolak permohonan itu. Jadi ada sistem check and balance-nya. Jadi, apa aja sih alasan sebuah aset bisa dihapus dari daftar? Seperti yang bisa kita lihat, alasannya macam-macam. Bisa karena dimusnahkan, dialihkan, dijual, dihibahkan, atau bahkan karena ada putusan pengadilan. Tapi coba perhatikan deh, yang paling sering terjadi di lapangan itu justru kategori sebab-sebab lain. Nah, bagian ini yang menarik, karena disinilah kita lihat realita yang sesungguhnya. Kategori sebab-sebab lain ini isinya banyak banget skenario di dunia nyata. Mulai dari yang nggak terduga, kayak aset hilang, dicuri, atau terbakar. Terus ada aset biologis, misalnya hewan atau tanaman penelitian yang mati. Ada juga infrastruktur yang rusak berat dan membahayakan. Dan terakhir, force majeure atau bencana alam. Ini nunjukin kalau peraturan itu harus bisa fleksibel ngadepin berbagai kemungkinan, dari pencurian sampai gempa bumi. Terus, alur resminya gimana? Secara garis besar, ada 3 langkah utama. Pertama, pengguna barang ngirim permohonan lengkap sama dokumen-dokumen pendukungnya ke Kementerian Keuangan. Kemenko bakal ngecek, dan kalau oke, mereka akan nerbitin surat persetujuan. Kedua, berdasarkan surat itu, pimpinan instansi tadi nerbitin surat keputusan atau SK internal buat menghapus aset itu dari daftar mereka. Paling lambat 2 bulan setelah izin turun. Ketiga, dan ini krusial, instansi itu harus lapor balik ke Kemenkyu kalau penghapusannya udah beres. Biar apa? Biar aset itu juga bisa dicoret dari daftar induk negara. Oke,
Sekarang kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar. Kenapa sih semua proses yang kelihatannya birokratis ini penting banget? Semuanya itu bermuara pada satu hal, tata kelola yang sehat. Pada akhirnya, cara sebuah negara ngurusin asetnya dari A sampai Z itu adalah cerminan langsung dari komitmen mereka pada transparansi dan akuntabilitas. Aset yang tercatat rapi, dipakai secara maksimal, dan dihapus dengan prosedur yang benar, itu tanda pemerintahan yang efisien dan bisa kita percaya. Jadi, apa kuncinya biar tata kelola ini jalan dengan baik? Pertama, instansi pemerintah harus proaktif, rutin cek mana aset yang udah rusak atau hilang. Kedua, pas ngajuin permohonan, dokumennya harus lengkap dan sesuai aturan, jangan ada yang kurang. Dan ketiga, jangan ditunda-tunda. Begitu persetujuan turun, harus langsung dieksekusi biar data selalu up to date. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Prosedurnya udah ada, aturannya jelas, tapi tantangan terbesarnya adalah memastikan implementasinya berjalan dengan integritas. Gimana caranya kita, sebagai masyarakat, bisa ikut ngawasin dan mastiin kalau setiap aset negara, yang artinya setiap rupiah uang kita, dikelola dengan penuh tanggung jawab sampai akhir masa pakainya. Nah, ini jadi pemikiran buat kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.